Kalau bahasanya bangkit, kita bicara tentang itu harapan, itu keinginan. Bagaimana realitasnya? Realitasnya antara nama dengan kenyataan itu sangat jauh sekali. Kita punya namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Tapi kebangkitannya kita tunggu-tunggu, ini kok belum bangkit-bangkit juga. Kenapa? Ada elemen-elemen penting mengukur kebangkitan. Yang pertama, sebagai bagian dari negara, sebagai bagian dari masyarakat, kebangkitan itu diukur oleh bidang-bidangnya. Pertama, yaitu kebangkitan secara ekonomi. Pertanyaannya, sudah 75 tahun lebih kemerdekaan itu, NU sudah bangkit belum secara ekonomi? Mana konglomerat dari NU? Berapa persen warga NU menguasai ekonomi Indonesia? Kita belum bangkit secara ekonomi. Lalu bagaimana kebangkitan bidang lain? Pendidikan. Kita punya berapa kampus? Lalu pertanyaannya, kalau sudah disebutkan kampusnya, berapa kampusnya yang sehat? Jangan cuma punya kampusnya, tapi la yamutu wala yahya. Kita sudah berapa tahun berjuang. Kita banyak, kampus NU sudah banyak, tapi kualitasnya dibandingkan kampus-kampus Muhammadiyah sudah mendunia. Ini kita butuh bangkit. Dari mana mulainya? Kesehatan, saya tanya, ada berapa rumah sakit NU? Dari yang ada, yang bagus berapa? Secara kesehatan kita belum bangkit. Kenapa? Kita tidak bangkit secara cepat. Karena kita sejak lama melupakan satu wilayah yang paling penting dari kebangkitan, yaitu adalah politik. Kita tidak pernah bangkit secara politik, maka kita menjadi bagian yang termarginalkan. Sekarang sudah mendingan dengan adanya PKB. Sebelum adanya PKB, selama Orde Baru, kita betul-betul termarginalkan. Untung ada kesadaran baru dari segelintir warga NU tentang pentingnya politik, dan lahirlah PKB. PKB sudah lahir, kebangkitan sudah ada, tapi bangkitnya baru sedikit saja. Kenapa? Hari ini kalau kita hitung, only one partai yang berideologi ahli sunnah wal jamaah, yaitu PKB. Sekarang kita tanya, berapa kursinya? Berapa pemilihnya? Pemilihnya 13 juta, kursinya 58 atau 59. Padahal kita adalah kekuatan besar. Konon katanya kita adalah mayoritas. Kita ini hampir 80 juta menurut survei. Tapi kenapa secara politiknya lemah? PKS yang baru lahir kemarin, ideologinya Wahabi misalkan, dia sudah dekat dengan kita. Mayoritas itu tidak ada artinya kalau Anda tidak berkuasa dan tidak kuat. Jangan terbuai dengan membanggakan jumlah yang banyak, itu ibarat buih. Tapi lihat kekuatannya, kita sudah kesalip secara politik oleh Wahabi. Wahabi soft dan hard dikumpulin, itu udah nyalip kita. Dan ajaibnya, yang ngurus NU nggak sadar dan lupa bahwa ini masalah. Kekuatan politik itu akan menentukan masa depan sebuah ideologi. Kalau tidak dibentuk kesadaran pada komunitas-komunitas yang mayoritas tentang pentingnya politik, maka lambat laun politiknya akan melemah dan ideologinya akan hilang. Saya mau tanya, tahun 1900 Saudi Arabia itu ahli sunnah wal jamaah atau Wahabi? Ahli sunnah atau Wahabi? Ahli sunnah 99,9% itu ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ada kesadaran baru tentang pentingnya politik dari Muhammad bin Abdul Wahab, membuat gerakan revolusi
bersama bin Saud, mendompleng kekuatan bin Saud, kemudian merebut Saudi. Hari ini 99% masyarakat Saudi adalah Wahabi. Kenapa? Karena politiknya menang. Percuma dulu mayoritas, secara politik diambil alih sama Wahabi. Wahabi menjadi kekuatan, role model, dan hari ini dikuasai. Oke, itu terlalu jauh ya waktunya. Coba kita lihat di Mesir. Di Mesir ini pusat ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kampus terbaik, kampus tertua, kampus yang menjadi referensi seluruh dunia itu Universitas Al-Azhar. Hampir semua masyarakat Mesir itu alumni Al-Azhar. Tapi satu hal yang dilupakan, Azhar tidak pernah bicara politik, tidak peduli dengan politik. Yang penting wis amalannya ahli sunnah wal jamaah. Politiknya gimana? Politiknya diserahkan ke orang lain. Apa yang terjadi? Mesir sebagai pusat pendidikan ahli sunnah wal jamaah kecolongan. Partai Ikhwanul Muslimin ya memenangkan pertarungan pemilu di Mesir, bahkan presidennya juga dari Ikhwanul Muslimin, yaitu Mursi. Azhar tertampar. Ketika mereka berkuasa, apa yang terjadi? Semua dirombak. Undang-undang macam-macam semua dirombak sampai diubah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadith. Azhar bisa apa? Gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena sejak lama tidak peduli terhadap politik, tidak bikin gerakan politik aswaja. Nggak ada partai aswaja, itu nggak ada. Yang hebat itu Indonesia. Gus Dur itu orang luar biasa, membikin partai yang ideologinya ahli sunnah wal jamaah. Itu terjadi. Bagaimana Ikhwanul Muslimin memenangkan pertarungan di kandang, di rumah orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Azhar bengok dan tidak bisa berbuat apa-apa. Semua regulasi diubah, Azhar langsung dikebiri. Gak bisa apa-apa Azhar ketika dikuasai oleh Ikhwanul Muslimin. Untung di sana ada tentara, TNI. Ya, kalau di Indonesia TNI, militer namanya, As-Sisi. Kemudian melakukan gerakan dibantu oleh Amerika tentunya ya. Yang bisa ngerecokin itu Amerika. Dibantu Amerika, jatuh Mursi, masukin penjara sampai matinya di penjara. Jadi ini pentingnya gerakan politik di Aljazair, di Tunisia, padahal di markas-markas markas-markas Sunni. Tapi kenapa partai-partai Ikhwanul Muslimin itu bisa menang? Karena yang berideologi ahli sunnah wal jamaah tidak mementingkan politik. Maka buat saya punten ya, mungkin saya punya persepsi yang berbeda. Caleg PKB itu lebih dahsyat dari para ustadz dan para kiai. Karena kontribusinya jelas kelak untuk Indonesia. Kalau pengen merubah Indonesia bukan memperbanyak ustadz. Di sini banyak juga yang mantan ustadz ya, atau yang sampingannya ustadz, caleg plus ustadz. Tapi dakwahnya itu tidak banyak pengaruh. Kalau Anda pengen dakwah berpengaruh untuk mengubah bangsa ini, tidak ada jalannya kecuali satu, melalui jalur politik, dan itu Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai ahli sunnah wal jamaah.